Kompas TV. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi hari ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik yang kami kemas dalam dialog pada hari ini di program Sapa Sulsel. Saudara, dialog pada hari ini juga spesial karena merupakan kerjasama antara pemerintah Kota Makassar, DPRD Kota Makassar dan juga Kompas TV Makassar. Saudara, saat ini intensitas hujan cukup tinggi di wilayah Makassar. Cuaca buruk tentu saja dapat memicu bencana kapanpun. Untuk itu perlu kesiapan banyak pihak untuk mengantisipasi kapanpun terjadi bencana. Lalu bagaimana kesiapan pemerintah menghadapi cuaca buruk saat ini dan juga bagaimana dukungan Dewan terhadap pemerintah dalam menangani korban bencana? Hal ini akan kita bahas bersama dengan dua narasumber kita yang luar biasa sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV. Ada Bapak Andi Hadi Ibrahim Baso selaku Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar. Selamat pagi Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa sekali. Kemudian ada Ibu Aulia Arsyad selaku Kepala Dinas Sosial Kota Makassar. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Luar biasa sekali. Terima kasih untuk kedua narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV menyempatkan waktunya. Dan sebelum kita ngobrol, kita terlebih dahulu bersama-sama simak profil dari Bapak Andi Hadi Ibrahim Baso berikut ini. Baik, kita mulai langsung saja perbincangan kita pada pagi hari ini. Saya pertama-tama ke Ibu Aulia dulu sebagai Kepala Dinas. Ibu Aulia, kalau di Dinas Sosial, program-program apa saja sih Bu yang diluncurkan, silakan. Oke, untuk Dinas Sosial Kota Makassar terkait bencana, kami menyiapkan kalau korbannya sudah 100 jiwa untuk pengungsi itu kami siapkan dapur umum. Dapur umum? Iya. Kalau korbannya kurang dari 100, kami memberikan bantuan pangan dan sandang. Oke. Seperti itu. Oke, jadi memang kalau sudah 100 itu dibuatkan dapur umum. Itu Iya. Kebutuhan pangannya tercukupi kah Bu dengan dapur umum itu atau seperti apa? Insya Allah tercukupi karena kami siapkan untuk makan siang dan makan malamnya. Oke, makan siang dan makan malamnya tentunya untuk membantu korban bencana seperti itu ya Ibu. Oke Bu, kalau kita berbicara mengenai bencana di tahun 2022 ini, bencana apa saja Bu yang sudah terjadi dan bagaimana kemudian tindakan dari Dinas Sosial Ibu? Ya, untuk di Kota Makassar ini dari Januari kami sudah mendirikan dapur umum untuk banjir di Kecamatan Manggala, dan kemarin di hari Jumat kemarin itu kami mendirikan dapur umum di Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Manggala karena jumlah pengungsinya sudah 1000-an lebih untuk di dua kecamatan ini. Dan untuk bencana-bencana seperti kebakaran, kami sudah mendirikan juga dapur umum sebanyak 2 kali. Oke, jadi di tahun 2022 ini sudah ada di Kecamatan Manggala. Itu yang di tahun 2022 bulan Januari itu bencana apa Ibu? Banjir. Bencana banjir. Iya, di Kecamatan Manggala, Kelurahan Manggala. Kelurahan Manggala. Sedangkan yang di Biringkanaya itu bencana apa Ibu? Banjir juga. Bencana banjir. Iya. Itu kapan terjadinya Bu? Bulan ini. Bulan ini? Iya, minggu lalu ya. Minggu lalu ketika memang cuaca lagi ekstrimnya gitu ya Bu ya. Oke, saya ke Pak Andi Baso. Pak, kalau kita berbicara mengenai program-program dari Dinas Sosial, bagaimana kemudian tanggapan Anda sejauh ini Pak? Ya, tentu segala sesuatu yang punya asas manfaat untuk kemaslahatan masyarakat, Dewan harus hadir memberikan support. Dan sebagai fungsi kami adalah memberikan support masalah budgeting. Ya, oleh karena itu, karena ini adalah masalah musibah, tentu kita harus siap ya kapan dan di mana saja untuk skop Makassar ini. Ya, oleh karena itu kita sudah memberikan juga penganggaran terkait dengan apa yang diminta oleh Dinas Sosial untuk mengcover kemungkinan bencana-bencana yang akan melanda Makassar. Paling tidak yang biasanya rutin itu adalah banjir dan kebakaran. Ya, itu tidak bisa kita pungkiri, dan ini juga merupakan, mumpung ada di sini,
saya mengkritik secara konstruktif kepada pemerintah provinsi, ya, karena sebenarnya sudah bisa kita lihat ini titik-titik wilayah di Makassar, ya. Tetapi ini harus ada, bukan hanya lagi Pak Dani Pomanto yang harus selesaikan, tapi harus ada kerjasama di semua sektor, Maros, kemudian Goa, Makassar, dan wilayah-wilayah yang lain, karena airnya jualan ke sini, karena kita yang paling dekat dengan pantai. Oleh karena itu perlu Gubernur Sulawesi Selatan mengambil langkah-langkah. Kita tidak kepingin bahwasanya Makassar ini menjadi bulanan-bulanan media nasional. Ya, nanti mereka beranggapan apa kerja pemerintah provinsi? Ya, karena pemerintah Makassar sudah tidak berdaya lagi untuk menahan air yang laju begini. Ya, Sudiang, ya, saya tinggal di wilayah Sudiang. Ya, dalam sejarah Sudiang baru kali pertama ini yang parah sekali. Setelah rel kereta api itu jadi dibuat sedemikian rupa, belum lagi Pare-Pare, belum lagi Baro. Nah, oleh karena itu, ya, kita di Dewan tidak segan-segan untuk menganggarkan, ya, kalau ini untuk kepentingan masyarakat, ya, harus didahulukan. Separah apa, ya, Pak, banjir kemarin yang Bapak bisa gambarkan? Coba lihat di separahnya itu, dulunya kan cuma titik di Katimbang, di Mangga 3, ini tidak, sudah sampai di Guaria, di perumahan Grand Sudiang, sampai-sampai ada yang anaknya hanyut apa dan sebagainya. Ini harus menjadi perhatian khusus kepada pemerintah. Tidak harus pemerintah Kota Makassar, karena kita berbatasan dengan beberapa daerah, jadi gubernur harus turun tangan di sini. Sejauh ini bagaimana Anda melihat koordinasi antara pemerintah Kota Makassar dan pemerintah provinsi, Pak? Nah, ini yang barangkali, karena saya mengatakan di provinsi kita ini AMDAL-nya ini, ya, begitu buruk saya lihat. Ya, drenase yang mempertemukan antara kabupaten dengan kabupaten, kota, itu sangat buruk. Ini kan kerja cakupan provinsi, ya, cakupan provinsi. Nah, oleh karena itu, ya, penting untuk memperhatikan itu AMDAL itu. Ya, jangan sampai kita membangun, tahu-taunya datang hujan, kita kebanjiran, hancur semua sarana infrastruktur yang dibangun itu. Oke. Gitu. Nah, kemarin seperti kita ketahui bersama, memang ada beberapa cuaca ekstrim yang sampai tadi Pak mengatakan bahwa bisa menyebabkan banjir yang cukup parah ya di sejarah Sudiang seperti itu. Bagaimana kemudian Bapak melihat kinerja dari Ibu Aulia dalam penanganan bencana korban banjir ini, Pak? Ya, kami melihat sudah luar biasa, ya, tidak mengenal pagi siang malam mereka turun, ya, mendirikan dapur umum di tempat-tempat pengungsian. Kami saksikan, ya. Nah, oleh karena itu ke depan juga perlu memang, ya, karena sudah ditahu titik lokasi-lokasi ini, ya, itu memang, ya, walaupun Pak Gubernur juga sudah turun saya lihat, ya, tetapi itu tidak, karena sudah diketahui titiknya, maka perlu memang bagaimana mengantisipasi ke depan ini dengan tempat yang barangkali yang layak buat mereka, ya. Ya, artinya dibangun tempat-tempat yang memang bisa, Sambut ya, TV mereka digital dipakai bersama untuk Kompas pengungsian TV. sementara. Tapi saya Jika mengatakan, pesawat TV kamu kami belum di Dewan digital berharap ready tidak ada atau lagi bukan tempat Smart TV, pengungsian, siapkan ya, set-top box dan mereka sambungkan nanti ke akan antena. dapatkan, tetapi perbaikan Kemudian, di, pilih ya, tombol drenase setting pada remote TV, tidak lalu banjir tekan lagi daerah auto mereka. set. Itu harapan kami di Dewan, ya. Jika Bagaimanapun pesawat TV caranya kamu pemerintah sudah harus digital hadir, ready, ya. Tidak cukup harus pilih Makassar, tombol tapi menu pada remote TV. titik pentingnya Kemudian adalah di pilih provinsi. setting, Oke. pilih Saya ke Ibu saluran, Aulia. Ibu lalu Aulia, auto di scan. beberapa saat Mudah yang lalu bukan? ketika cuaca ekstrim, bagaimana kemudian Ibu Aulia Dengan menangani menggunakan saluran digital, korban yang Anda bisa akan mengungsi, menyaksikan Ibu? Bagaimana teknisnya? program-program Silakan. terbaik Kompas TV dengan Terkait kualitas gambar serta pengungsi, suara jadi yang lebih yang tajam serta jernih. yang menentukan titik pengungsian itu dari pemerintah setempat, jadi kecamatan dan lurah. Nah, kami cukup mendapatkan informasi dari 2 kecamatan ini, di mana saja titik-titik pengungsian warga yang dari 2 kecamatan ini. Karena di Kecamatan Biringkanaya itu ada 5 titik pengungsian. Jadi ada yang di Kelurahan Katimbang, Pacerakang, Berua, Pai, dan Sudiang. Jadi itu titik-titik pengungsian. Tapi untuk dapur umumnya sendiri kami dirikan di Kelurahan Katimbang dan didistribusikan di 5 titik ini. Adakah alasan tersendiri, Bu, kenapa kemudian dapur umumnya dipilih di Kelurahan Katimbang? Karena jumlah pengungsi di Kelurahan Katimbang yang paling banyak.
Paling banyak di Iya. situ Bu ya. Oke. Sedangkan bagaimana kemudian teknis-teknis kinerja di dapur umum, kita masih akan membahas bersama dengan Ibu Alia dan juga tentunya Bapak sendiri. Namun saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Kok gambarnya gini sih? Mami, Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut papi, mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya? Bukan digital? Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Baik saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Ibu Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Ibu Aulia, dan juga Ketua Komisi DPRD Kota Makassar, Bapak Andi Hadi. Saya ke Ibu Aulia terlebih dahulu. Ibu, kalau kita berbicara mengenai kinerja Ibu ketika menangani bencana kemarin, seperti kita ketahui di cuaca ekstrim, masih banyak kemudian kritikan yang mengatakan bahwa ada beberapa pengungsi yang tidak terjangkau, baik itu distribusi makanan, ataupun kebutuhan-kebutuhan lainnya dari Dinas Sosial. Bagaimana kemudian tanggapan Anda mengenai hal ini, Bu? Oke. Memang ada beberapa warga yang tidak mau meninggalkan rumahnya. Jadi itu yang jadi kendala sebenarnya. Makanya untungnya kemarin itu ada teman-teman dari kelurahan dibantu oleh RT RW bisa menyalurkan ke warga yang memang tidak mau meninggalkan rumah. Jadi kami sih berharapnya apabila ada banjir seperti ini lebih baik ke tempat pengungsian supaya makanannya lebih terpenuhi dan tepat waktu. Jadi tidak ada lagi keluhan-keluhan bahwa dinas sosial lambat, karena sebenarnya dapur umum itu kita hanya dirikan di satu titik, tapi penyalurannya dibantu oleh RT RW. Jadi Ya. kalau Ibu bisa konfirmasi, apakah bisa menjangkau semua pengungsi walaupun ada di rumahnya Ibu? Insya Allah bisa. Bisa gitu ya Iya. Bu. Oke, kemudian apakah ada tim yang kemudian menjaga misalnya pengungsi yang tidak mau meninggalkan rumahnya Ibu? Ya, kami di sini bekerja sama dengan BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran. Iya. Jadi BPBD melakukan pemantauan terus-menerus terkait di mana titik-titik rumah warga yang tidak mau mengungsi. Jadi mereka lah yang memberikan informasi bahwa di titik mana ada pengungsian tidak ada warga yang tidak mau mengungsi. Oke, selain penyaluran beberapa bantuan seperti dapur umum yang menyalurkan makanan, adakah bantuan-bantuan lain yang diberikan oleh Dinas Sosial Ibu? Iya, seperti kami berikan seperti selimut, kasur, ada pembalut, ada pampers untuk ini anak popok untuk anak bayi, itu ada kami salurkan. Oke, jadi Jadi memang ada juga bantuan diberikan juga dari Kementerian Sosial. Oke, Iya. nah saya ke Pak Hadi. Pak Hadi, kalau tadi kita mendengar mengenai kritikan masyarakat yang kemudian ada yang tidak terjangkau dan sebagainya, bagaimana kemudian tanggapan Anda mengenai hal tersebut? Ya, masalah ada yang tidak dapat dan tidak dapat, kalau menurut saya adalah bagaimana pintar-pintarnya masyarakat untuk bisa mendapatkan. Apalagi sudah jelas titiknya pemerintah membuka dapur umum. Nah, memang ada tipikal warga yang bertahan tinggal di rumahnya. Tetapi saya melihat dan saya memang terjun langsung juga, ya, walaupun saya juga bawa sembako juga, misalnya selaku anggota dewan, ya, dan teman-teman yang lain itu bisa mendapati, tetapi terpantau. Ya, jadi kalau misalnya sebelum bencana itu yang turun 2 PPDB dengan damkar, ya mereka lengkap dengan perahu ininya, dia keliling, ya kerjasama dengan pemerintah kecamatan, kelurahan, RT dan RW di lapangan. Nah mereka tidak, saya juga sampai malam RT RW ini, kelurahan, kecamatan, mereka tidak tinggal diam, mereka sampai nginap di posko itu biasanya bersama para pengungsi. Nah karena hal demikian kita tidak inginkan bersama terjadi lagi. Nah jadi betul, kalau misalnya ada yang tidak dapat, ada yang tidak dapat, ini kan pintar-pintarnya kita untuk bisa mendapatkan
Ya pastilah di tengah-tengah tidak ada yang kesempurnaan ya. Pasti ada yang lolos 1-2 orang. Tetapi kalau dia mencari pasti dapat. Apalagi jelas kalau di Katimbang itu kan di masjid apa namanya itu yang pinggir jalan itu. Ya di situ poskonya, ya dapur umumnya dinas sosial saya lihat. Nah, kemudian juga saya lihat juga bukan hanya bantuan dari pemerintah datang, dan inilah yang mungkin patut untuk kita acungi jempol. Ya, terkala ada masyarakat yang kena bencana, bantuan itu pada berdatangan, ya bukan hanya bantuan pemerintah, ya, bantuan dari perusahaan, kemudian masyarakat juga, bahkan tidak sedikit ada masjid, ada gereja, ya mereka kumpulkan di situ dulu bantuan, nanti terangkut kepada masyarakat yang terdampak. Itu jadi memang ini penting bagaimana perasaan peka kita terhadap iba terhadap bencana ini. Ya, baik itu bencana yang secara lokal maupun barangkali nasional yang sekarang terjadi, ya kita harus punya keibaan untuk membantu saudara kita, karena ini tidak mengenal agama apapun, suku apapun, ya yang jelasnya ya kalau kena bencana kita harus hadir di situ. Oke, jadi memang seperti itu Pak. Bagaimana kemudian Anda melihat koordinasi antara baik itu BPBD, Damkar, RT RW setelah terjadinya bencana Pak? Silahkan. Ya saya lihat setelah terjadi bencana kan kebanyakan yang kerja dinas sosial, ya dinas sosial. Kalau misalnya rumahnya ini dipandang untuk diperbaiki. Ya karena ada juga rumahnya yang bobol, dia punya dinding akibat arus yang deras kemarin itu. Ya jadi saya lihat dinas sosial banyak yang memberikan kontribusi ya setelah dampak banjir ini. Jadi begitu selesai banjir tidak langsung ditinggalkan masyarakat itu. Nanti ada perintah ya, perintah dari misalnya kepala dinas ya, baru mereka meninggalkan di situ. Oke. Saya kembali ke Ibu Aulia. Ibu, kalau misalnya kita melihat pelajaran kemarin terjadi bencana dari pagi hingga sore hari, kemudian mengungsi di sore hari. Idealnya dapur umum itu dibangunnya kapan, Ibu? Apakah siangnya atau paginya atau gimana, Bu? Pada saat itu juga, pada saat kita dapat informasi bahwa pengungsi sudah mendekati angka 100 jiwa, kita sudah persiapkan untuk mendirikan dapur umum. Dan kegiatan kemarin, dapur umum kemarin, kami kebetulan juga dibantu oleh provinsi, karena kebetulan untuk kendaraan dapur umum untuk Kota Makassar masih sementara pengadaan di anggaran perubahan ini. Terima kasih Pak Ketua Komisi D yang sudah membantu kami terkait pengadaan mobil dapur umum di anggaran perubahan. Jadi mudah-mudahan ke depan semua kebutuhan warga terkait makanan bisa kami terpenuhi, dan mudah-mudahan tidak ada lagi keluhan. Oke, jadi tadi sudah ada pengadaan untuk fasilitas transportasi, Bu ya. Selama ini Bu, fasilitas apa saja kemudian yang dibutuhkan oleh Dinas Sosial, Bu? Silahkan. Oke. Untuk Dinas Sosial sendiri, seperti tadi yang saya sampaikan terkait mobil dapur umum, memang kami sangat butuhkan karena selama ini Dinas Sosial masih menggunakan kendaraan dapur umum bantuan dari Kementerian Sosial. Jadi alhamdulillah tahun ini sudah ada di anggaran perubahan untuk 1 unit kendaraan dapur umum, dan ke depan ada juga bantuan dari Kementerian Sosial untuk tenda-tenda pengungsi. Oke, selain tenda pengungsian, kendaraan, apalagi fasilitas yang dibutuhkan oleh Dinas Sosial, Bu? Saya kira itu cukup, karena seperti kemarin yang kami lihat di kondisi di Kelurahan Katimbang itu, di Masjid Grand Rahmani itu, kami, dari pengamatan kami, mereka tidurnya di teras masjid. Jadi ke depan mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian banjir, mudah-mudahan tidak seperti ini banyaknya jumlah pengungsi. Jadi tapi kami sudah siap untuk mendirikan tenda juga bagi teman-teman pengungsi. Nah, tadi kita juga sudah singgung sedikit, Bu, bahwa ketika diketahui jumlah pengungsi sudah sampai 100, kemudian baru dibangun dapur umum. Tadi jika misalnya pengungsinya tidak sampai 100, apa kemudian tindakannya, Ibu? Kami mengharapkan teman-teman pengungsi membuat dapur mandiri. Jadi seperti di Kecamatan Manggala itu, mereka kan rutin setiap tahun kebanjiran di akhir tahun dan awal tahun. Walaupun hujan di Makassar tidak hujan,
biasa dan maros hujan biasanya sudah ada pengungsi. Jadi mereka sudah antisipasi dengan bentuk organisasi panitia kecil untuk membuat dapur mandiri. Jadi kami mensuplai bahan-bahannya saja. Oh, jadi sentuhan dari pemerintah hanya untuk sentuhan bahan-bahannya saja? Iya. Jadi kami kalau kurang dari 100 ya, jadi mereka di situ sudah siap kompornya, sudah siap piringnya, jadi kami support bahannya. Itu fasilitasnya semua dari pemerintah juga Kak Bu atau seperti apa? Iya. Oke, Jadi jadi oleh pemerintah kelurahan. Jadi memang sudah tersedia di situ dan karena memang untuk pengungsi di bawah 100 ini sudah sering terjadi Bu ya? Iya, seperti itu. sudah sering di Kecamatan Manggala. Oke, kita masih akan ngobrol banyak terkait penanganan pasca bencana bersama dengan Dinas Sosial dan juga anggota Dewan. Namun saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sosial. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Baik saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Ibu Aulia dan juga Pak Hadi membahas mengenai penanganan pasca bencana. Ibu, kalau tadi kita membahas banyak mengenai banjir karena memang baru-baru kejadian Ibu ya. Tapi kalau selain banjir, tadi Ibu Aulia juga menyinggung mengenai kebakaran. Bagaimana kemudian penanganan yang terjadi Ibu untuk penanganan bencana pasca kebakaran Ibu? Silahkan. Iya, sama dengan banjir. Kalau korbannya juga sudah sampai 100. Kami juga mendirikan dapur umum. Jadi untuk di tahun ini pada saat kejadian kebakaran kami sudah 2 kali mendirikan dapur umum. Oke, angka kasus kebakaran yang kemudian pengungsinya mencapai 100 yang dibangunkan dapur umum itu di tahun 2020 ini ada berapa banyak sih Bu? 2 kali, ada 2 kali kebakaran yang kami bantu dapur umum dan lebih seringnya kebakaran 1-2 rumah untuk di Kota Makassar dan seperti kebakaran-kebakaran yang lain pasti kami suplai juga dengan bantuan pangan dan sandang. Oke. Ya. Baik, Ibu, saya masih membahas mengenai penanganan pasca bencana yang kemudian dibangunkan mengenai dapur umum. Bagaimana kemudian tim dari dapur umumnya ini, Bu? Apakah dari Dinas Sosial terbentuk timnya seperti apa? Kemudian teknisnya seperti apa di lapangan, Ibu? Jadi Dinas Sosial bekerjasama dengan Tagana, Taruna Siaga Bencana. Itu yang mereka tugasnya di dapur umum. Yeah. Jadi mereka dari Tagana ini gabungan dari beberapa organisasi Tagana yang ada di Kota Makassar, ada yang dari kampus, ada dari provinsi juga, bentukan provinsi, ada bentukan dari pemerintah kota. Jadi sama-sama bekerja di dapur umum. Mereka sudah tahu tupoksinya masing-masing seperti apa. Ada yang ke pasar, ada yang tugasnya masak, seperti itu. Jadi mereka sudah tahu, sudah paham bagaimana teknis di lapangan. Ya. Jadi mereka sudah jam 2 sudah ke pasar untuk mempersiapkan bahan-bahan pada hari itu juga. Jadi kami mempersiapkan dapur umum itu selama 3 hari. Jadi selama 3 hari kita mendirikan dapur umum, kecuali memang pada saat kondisi tertentu, kondisinya masih kondisi cuaca belum bagus untuk warga kembali ke rumah, kita masih lanjut sampai warga kembali ke rumahnya masing-masing. Penentuan menunya Bu untuk memenuhi gizi para pengungsi seperti apa? Untuk menunya mereka sudah pasti mereka sudah memperhitungkan mana, karena kami juga tidak mau dikatakan bahwa cuma menyiapkan apa adanya, ya.
berubah-berubah menunya. Jadi siang beda, malam beda, besoknya beda lagi. Oke, jadi memang sudah dipertimbangkan sedemikian rupa Ibu Aulia ya. Oke, saya ke Pak Hadi. Pak Hadi, tadi Pak Hadi juga sempat menyinggung bahwa turun langsung ketika terjadi bencana banjir. Adakah Pak Hadi bisikan-bisikan dari para pengungsi terkait keluhan-keluhan mereka mengenai penanganan pasca bencana, Pak Hadi? Apalagi kan kita ketahui bahwa banjir kali ini cukup ekstrim gitu. Silahkan Pak Hadi. Memang banyak masukan-masukan masyarakat yang menjadi PR kita di Dewan maupun di pemerintah terkait pasca banjir ini. Pertama, rumah yang kotor ya, karena di masyarakat sendiri yang terdampak banjir itu ada yang sudah di paving ininya, ada yang masih tanah liat. Jadi yang setengah mati membersihkan ini yang tanah liat itu ya, karena memang lumpurnya itu masuk sampai di rumah. Nah, harapan kita nanti kita sinergikan dengan dinas PU ya. Nah, kemudian setelah banjir ini terjadi, yaitu terdapat beberapa rumah yang dia punya perumahan hancur, dia punya pembatas ya. Ini juga kita sudah sampaikan ke dinas PU untuk menindaklanjuti ya laporan warga itu. Kemudian juga di perumahan Grand Sudiang itu di Kelurahan Bakung minta dikeruk dia punya ini. Alhamdulillah kemarin saya sudah sampaikan Ibu Kadis, dan Ibu Kadis langsung terjunkan tim ya yang alat berat itu untuk mengeruk drainase yang dangkal itu ya, supaya nanti ini kan belum ininya puncaknya hujan-hujan ini ya. Masih terdapat lagi bulan 12, bulan 1 itu waktu-waktu curah hujan yang begitu tinggi. Maka mungkin ini awal kemarin Jumat teguran bagi kita semuanya untuk mempersiapkan bahwasanya akan datang lagi hujan yang mungkin intensitasnya lebih tinggi dibandingkan yang kemarin ini. Maka memang perlu banyak hal yang kita temukan di masyarakat. Ada juga masyarakat tidak sadar ya, dia mendirikan rumah, kasih maju dia punya pagar, kemudian dibeton di bawahnya yang harusnya itu tempat dialiri air. Ya, maka saya nanti akan memberikan masukan di DPRD ya terkait itu semuanya kepada pemerintah untuk menindak tegas ya masyarakat yang bandel ya. Ya, ada ruko di Citra Sudiang itu, ada ruko maju yang dulunya itu tidak banjir di situ di belakang itu, karena rukonya maju tertutupi drainase, akhirnya air naik ke ini maksud saya harus tindak tegas, bahkan kalau bisa kita buatkan perdanya ya. Jadi ukuran rumah itu sudah ada, masing-masing harus sejajar depannya. Tapi kan kebanyakan sekarang kita lihat karena ada mau garasi, dia majukan pagarnya ke depan, akhirnya yang bukan haknya diambil, nggak boleh dong ya. Jadi itu pelanggaran ya. Nanti kita akan tindak lanjuti ya, sehingga tata kelola daripada perumahan juga jangan banyak yang bandel, membangun perumahan ketinggalin tapi drainasenya nggak beres, kan banyak begitu. Ada perumahan nggak ada drainasenya ya, di Sudiang ada, kami temukan seperti itu. Akhirnya air ya, yang paling tidak untuk mengatasi misalnya di Sudiang itu di Jalan Goaria itu masuk ya, ini PR bagi dinas PU, nggak ada drainase ya. Jadi air itu kan sifatnya dia selalu mencari yang rendah. Maka perumahan yang rendah di Kota Makassar ini itu akan terancam semuanya kan ya, terendam. Tapi yang kita patut syukuri adalah ya, ini air tidak lama tinggal ya. Maka kalau tidak lama tinggal pasti ada yang terganjal. Ganjalnya di mana? Itu tadi, drainase kita kurang bagus. Maka pemerintah saya lihat sudah turun sampai saat ini, tim ada yang membersihkan itu got-got pakai karung, itu bagus sekali. Ini idenya Pak Dani ini ya, bagus sekali. Cuma yang kita minta ya kalau bisa bongkar paksa itu ya, punya masyarakat yang maju rumahnya itu yang menutupin drainase itu, ini nggak boleh ya, nggak boleh. Alhamdulillah saya sudah sampaikan pada teman-teman
nanti kita akan tindak lanjuti. Oke. Nah tadi menarik sekali yang dikatakan Pak Hadi bahwa di Jumat 18 November kemarin kita terkena musibah banjir, padahal masih di awal musim penghujan, masih ada bulan 12, masih ada bulan 1 gitu Pak ya. Kita masih harus mengantisipasi terjadinya musibah ini. Apa kemudian saran dari Pak Hadi kepada Ibu Aulia selaku Kepala Dinas Sosial untuk mengantisipasi kejadian ini Pak, untuk penanganan korbannya Pak, silahkan. Ya, saran kami karena Ibu Kadis sudah mempelajari apa yang terjadi kemarin. Nah, ini sudah ada langkah-langkah taktis yang akan ditempuh nanti ketika nanti curah hujan akan kembali meninggi. Ya, tentu ada ini, tapi Dinas Sosial itu hadir pasca banjir. Nanti yang menangani ini PPDB dan Damkar, yang mengevakuasi warga itu PPDB dan Damkar, yang tarik perahu kasihan siang malam itu mereka itu. Nah, oleh karena itu tentu kami di Dewan ya apapun ya bentuk penganggaran dan untuk dipakai dalam ya urusan-urusan demikian, maka kita tidak akan pernah menahan, tapi sesuai dengan alokasi daripada penganggaran itu, apalagi ini untuk Kota Makassar. Ya. Oke, saya kembali ke Ibu Aulia. Ibu Aulia, untuk tadi disinggung sama Pak Hadi, penganggaran itu tidak akan ditahan jika untuk umum gitu ya Ibu Aulia ya. Kalau untuk di Kota Makassar sendiri, penganggaran untuk Dinas Sosial terutama untuk menangani pasca gempa itu seperti apa Ibu? Pasca banjir. Oke. Ya. Itu ada tahun ini 2,3 M untuk sekitar 2,3 M untuk penanganan bencana. Jadi termasuk di situ sudah termasuk penyediaan sandang, pangan dan ketersediaan Sambut Era bahan TV Digital bersama Kompas TV. Jadi sudah ada Jika pesawat TV anggaran kamu sebanyak belum 2,3 digital M ready itu Ibu ya. atau bukan Untuk smart dari Ibu Aulia sendiri siapkan set-top dengan box penganggaran dan sebanyak sambungkan ke 2,3 antena. M itu apakah sudah cukup, kurang Kemudian atau lebih seperti pilih apa Ibu? tombol setting pada Alhamdulillah remote sudah TV, cukup, saya kira lalu sudah cukup tekan karena auto scan. itu tahun ini Jika karena pesawat ada TV kamu penambahan sudah untuk, digital kendaraan ready, dapur cukup umum, pilih ya, tombol menu pada remote TV. itu saya Kemudian kira sudah pilih setting, cukup untuk pilih tahun ini saluran, dan lalu auto scan. Mudah bukan? tahun depan mudah-mudahan tidak ada perubahan lagi Pak. Mami, Mudah-mudahan disetujui juga kita banyak untuk semutnya gini, tahun kamu naruh depan gula ya di situ ya? terkait Menurut Papi, Mami anggaran yang bikin ini kebencanaan. TV banyak semutnya. Nah Ibu, tadi kita Aduh, sudah ada membahas apa banyak ini mengenai ribut-ribut? pasca bencana, Kenapa? baik Tadi itu tuh banjir, kita nyalain TV, kebakaran. tiba-tiba gambarnya Nah, banyak kita semutnya memang tuh. Jadi kalian tidak tuh masih menyaksikannya berandai-andai, siaran analog TV ya? tidak Bukan berharap digital. terjadi bencana. Namun jika Jika misalnya pesawat terjadi TV bencana kamu lain, sudah digital misalnya gempa ready, dan lain-lain, cukup itu pilih seperti apa tombol penanganannya. menu Namun pada kita remote tahan TV. sejenak. Kita Kemudian, masih akan kembali pilih membahas hal setting, tersebut bersama pilih dengan Ibu Aulia dan saluran, juga Pak Hadi. Namun lalu jangan auto kemana-mana, scan. tetap Mudah bersama bukan? kami di Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Kok gambarnya gini sih? Mami, Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut Papi, Mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya, bukan digital. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Baik saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Pak Hadi dan juga Ibu Aulia membahas banyak tadi mengenai proses yang dilakukan pasca bencana. Seperti yang sudah saya singgung tadi Ibu Aulia, kita sudah membahas banyak mengenai pasca banjir, pasca kebakaran. Jika misalnya terjadi bencana lain, misalnya gempa bumi, apa kemudian prosedur-prosedur yang harus dilakukan oleh Dinas Sosial Ibu? Oke, sama saja sebenarnya. Jadi semua jenis bencana, mau kebakaran, banjir, gempa bumi, sudah pasti kami sama penanganannya, mendirikan dapur umum, membantu logistik terkait sandangnya. Jadi paling tidak kalau khusus gempa sih memang harus
sudah harus mendirikan tenda karena tidak mungkin pengungsi ada di bangunan permanen. Iya. Sudah adakah Ibu prosedur untuk misalnya mencari pangannya itu di mana atau seperti apa? Itu seperti apa Ibu? Iya, untuk pangannya kan seperti beras, minyak itu sudah ada di anggaran dinas sosial. Itu sudah masuk di yang tadi anggaran yang saya sebutkan tadi. Jadi sudah mencakup semua jenis bantuan yang akan kami salurkan kepada korban bencana. Oke, Ibu Aulia, bagaimana kemudian dari dinas sosial ini mengatur para relawan yang juga ingin bergabung Ibu di dinas sosial untuk membantu para korban bencana, Ibu silahkan. Ya, kalau untuk para relawan mereka bebas saja masuk. Mereka bisa bergabung di BPBD, bisa bergabung pada saat evakuasi korban bencana dan bisa bergabung pada saat kami mendirikan dapur umum. Oke, Ibu, kalau misalnya kita melihat terjadi beberapa bencana, kemudian dibangun dapur umum, seperti yang tadi Ibu katakan bahwa sudah ada 100 pengungsi lantas dibangun dapur umum. Itu ketika dibangunnya Ibu, ketika kemudian dibongkarnya dapur umum itu terjadi pada saat kapan Ibu? Setelah kami melayani teman-teman pengungsi selama 3 hari. Jadi setelah 3 hari kami melayani teman-teman pengungsi, besoknya kami sudah melakukan pembongkaran dapur umum. Jadi terkait relawan tadi memang kami butuh banyak sebenarnya relawan untuk membantu dapur umum karena seperti di Katimbang kemarin itu kami melayani kurang lebih 1.200 pengungsi. Untuk sekali makan kami harus menyiapkan 1.000 porsi makanan. Ya. Oke, jadi kalau misalnya ada para relawan yang ingin membantu dinas sosial, mereka harus menghubungi kemana Ibu? Langsung saja ke dapur umum dinas sosial karena untuk dapur umum sendiri kan di Kecamatan Biringkanaya misalnya 1 dapur umum, jadi cuma 1 lokasi untuk 1 lokasi. Di Manggala juga 1 lokasi. Jadi langsung saja menuju ke dapur umum, tidak ada prosedur yang harus diikuti, langsung saja membantu seperti itu. Iya, namanya kerja sosial. Jadi di mana saja, kapan saja mau bergabung kami. Oke, jadi tadi Ibu mengatakan bahwa untuk dapur umum 3 hari setelah melayani pengungsi itu kemudian dibongkar Ibu ya. Iya. Jadi apakah itu mengikuti cukup 3 hari saja ataukah mengikuti kondisi dari para pengungsi Ibu? Mengikuti kondisi. Jadi seperti kemarin waktu di kebakaran di kecamatan Rapokaling itu kami mendirikan tenda selama 4 hari karena memang kondisi pengungsi di situ cukup memprihatinkan, jadi mereka masih membutuhkan dapur umum. Bagaimana kemudian pengambilan keputusan baik itu 3 hari, 4 hari atau seperti apa itu Ibu? Melihat kondisi saja. Jadi tim Tagana yang tergabung dalam dapur umum dan kami berkoordinasi dengan BPBD memastikan bahwa kondisi pengungsi memang masih membutuhkan dapur umum, masih butuh bantuan untuk diberikan makanan. Oke, jika misalnya kemudian dari dinas sosial sendiri sudah melihat bahwa pengungsinya sudah tidak butuh dapur umum, tapi dari pihak pengungsinya masih menginginkan dapur umum untuk hadir, itu seperti apa Ibu pro kontranya? Silakan. Saya kira kalau itu sampai saat ini alhamdulillah tidak ada pro kontra terkait dapur umum ini karena sebenarnya kalau airnya sudah surut warga juga sudah langsung ke rumahnya masing-masing. Banjir pun kadang mereka kembali ke rumah untuk memantau kondisi rumahnya masing-masing. Jadi pada saat air sudah mulai surut mereka sudah mulai kembali. Jadi pada saat mereka sudah kembali ke rumahnya, ya kami sudah tidak menyuplai makanan lagi. Oke, jadi hingga saat ini belum ada tabrakan seperti itu Bu ya. Jadi memang sudah mengalir seperti itu. Iya. Oke, saya kembali ke Pak Hadi. Pak Hadi, kemudian bagaimana tanggapan Anda terkait sebagai anggota Dewan melihat relawan-relawan yang juga turut membantu dalam bencana ini? Iya, yang pertama kita mau mengucapkan terima kasih kepada para relawan yang tentu inilah yang kita inginkan, bukan hanya pemerintah yang turun tetapi ya warga masyarakat, kemudian relawan, kemudian lembaga-lembaga kemanusiaan itu juga hadir di tengah-tengah masyarakat yang terdampak kemarin ya. Nah, oleh karena itu kami ucapkan banyak terima kasih. Kemudian yang selanjutnya adalah memang kita temukan seperti apa yang disampaikan Bu Kadis, kalau sudah surut mereka pulang walaupun belum surut semua ininya. Jadi memang mengantisipasi membeledaknya dan juga kita juga mengantisipasi jangan sampai bantuan yang harusnya diberikan kepada orang yang terdampak itu orang-orang yang mau mengambil kesempatan
ya hadir juga di situ. Ini yang kita tidak inginkan, karena memang penganggaran itu diperuntukkan untuk orang yang terkena dampak di lapangan, ya, bukan orang yang pendatang. Karena saya lihat juga kalau misalnya ada keluarganya di situ, dari Goa datang, dari mana datang untuk melihat keluarganya, biasanya ini yang kita tidak harapkan, numpang makannya di dapur umum ini kan, padahal peruntukannya adalah orang yang terdampak, ya. Dan jadi sudah sangat betul itu melihat kondisi di lapangan, ya, dibongkarnya tenda itu, ya. Lagi pula juga bukan hanya dapurnya dinas sosial yang hadir di sana, ada dari lembaga zakat, dirikan juga dapur umum, itu yang biasa memakai dana CSR perusahaan, mereka juga Tonasa juga begitu turun apa dan sebagainya. Oke, nah menarik sekali tadi yang dikatakan Mbak Hadi bahwa jangan sampai ada orang yang ingin mengambil kesempatan juga turut mengantri gitu ya di dapur umum. Bagaimana kemudian Ibu Aulia memastikan bahwa hal tersebut tidak terjadi, Ibu? Yang bisa memastikan itu sebenarnya pemerintah kelurahan bersama RT RW, karena yang tahu betul siapa warga yang mengungsi itu ya sudah pasti RT RW. Makanya kami pada saat mendirikan dapur umum itu harus mendapatkan data yang akurat dari RT RW maupun lurah terkait jumlah pengungsi dari masing-masing RT. Jadi pada saat penyaluran makanan dari dapur umum itu berdasarkan data dari teman-teman RT dan RW, dan yang menjemput makanan itu pun RT RW untuk disalurkan ke warganya masing-masing. Pernahkah kejadian Ibu bahwa yang disediakan dapur umum ini tidak mencukupi pengungsi, Bu? Alhamdulillah belum pernah tidak mencukupi, karena memang kalaupun datanya misalnya 1.000, pasti kami masaknya untuk 1.000 lebih. Iya. Oke, saya kembali ke Pak Hadi. Ya. Adakah saran kepada Ibu Aulia selaku Kepala Dinas untuk mengantisipasi hal tersebut terjadi untuk orang-orang yang ingin mengambil kesempatan, Pak? Ya, saran saya tetap seperti biasa, koordinasi yang sangat bagus dengan kecamatan, kelurahan sampai dengan RT dan RW, karena mereka yang lebih tahu keadaan masyarakatnya. Kalau dinas kan dia terpusat di kota. Nah, jangan sampai ini dimanfaatkan untuk kepentingan orang yang tidak berkepentingan, ya, di lapangan. Jadi itu mungkin saran saya, komunikasi yang efektif, ya, by data, kemudian kerjasama dengan unsur pemerintah sampai yang tingkat RT dan RW. Oke, yang paling penting tentunya koordinasi bersama dengan unsur pemerintah yang terdekat seperti setempat seperti itu, Pak. Ya, oke, kita masih akan ngobrol banyak mengenai penanganan pasca bencana, namun jangan kemana-mana, saudara, tetap bersama kami di Sapa Sosial. Kok gambarnya gini sih? Mami, Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut Papi, Mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya, bukan digital? Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Mami, TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut Papi, Mami yang bikin ini Baik, TV saudara, banyak terima kasih semutnya. Anda masih bersama Aduh, kami ada di apa Sapa ini Sosial, dan ribut-ribut? untuk dialog kita pada pagi hari ini Tadi juga tuh spesial kita karena nyalain merupakan TV, tiba-tiba kerjasama gambarnya banyak antara semutnya pemerintah tuh. Kota Jadi Makassar, kalian tuh DPRD masih Kota menyaksikannya Makassar, dan siaran juga analog TV Kompas ya? TV Makassar. Bukan digital? Saya masih bersama dengan Jika Pak pesawat Hadi TV kamu selaku sudah digital ready, Ketua Komisi cukup D pilih DPRD tombol Kota menu Makassar, pada dan juga remote Ibu TV. Aulia selaku Kemudian, Kepala Dinas pilih Sosial setting, Kota pilih Makassar. saluran, Baik, lalu saya auto ke scan. Pak Hadi Mudah terlebih bukan? dahulu. Dengan Pak Hadi, kalau menggunakan kita saluran melihat digital, kemudian Anda bisa hingga saat ini menyaksikan bagaimana kemudian program-program koordinasi yang terbaik terjalin Kompas baik TV itu dari dengan dinas kualitas sosial dan juga gambar kepada serta suara anggota yang dewan, Pak. lebih Silakan. tajam. Baik, serta jernih. saya lihat di lapangan koordinasi dan komunikasi begitu efektif, ya, cepat, ya, dan tentu stakeholder kita yang di atas juga memberikan contoh keteladanan, gubernur, wali kota, ya, mereka turun semuanya, ya, membersamai para pengungsi, melihat keadaan di sana. Yang jelasnya begitu mereka turun, yang paling penting lagi ke depan, ya, kami berharap ini ada solusi, ya.
Karena ini kan setiap tahun di situ-situ aja itu. Ya, ada solusi sehingga nanti masyarakat ya memberikan ada rasa gembira bagi mereka bahwasanya daerah mereka terlepas daripada ya banjir langganan setiap tahunnya gitu. Oke, luar biasa sekali. Oke, dari kita lihat kemarin pembelajaran 18 November di hari Jumat kemarin ada cuaca ekstrim. Kemudian apa evaluasi dari Pak Hadi terkait dengan kinerja dari Dinas Sosial, Pak? Silahkan. Evaluasi kami adalah sangat bagus, cepat, tanggap di lapangan ya, dan memang mereka sudah mempersiapkan jauh-jauh sebelumnya. Dibuktikan dengan item penganggaran yang kita bicarakan di komisi untuk kami ketuk. Artinya dinas ini sudah siap dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ke depan. Oke, cepat tanggap sigap dari Dinas Sosial. Dari Ibu Aulia sendiri kemudian evaluasi apa yang bisa diambil dari pembelajaran kemarin, Ibu? Yang mungkin yang kami harus evaluasi di Dinas Sosial itu pada saat pada saat akan didirikannya dapur umum itu kami kan belum harus mempersiapkan harus belanja dulu untuk mempersiapkan ini makanan. Tapi yang harus kami evaluasi di sini adalah pada saat itu juga kami harus memberikan makan. Jadi pada saat mereka sudah mengungsi pagi, kami harus sudah menyiapkan siangnya. Kami sudah siangnya, tapi di saat yang sama kami tidak belum siap untuk masak. Jadi tentunya kami ada proses yang panjang, Ibu ya. Tidak juga sebenarnya, kami cuma butuh waktu untuk tim kami ke pasar untuk belanja bahan makanan. Jadi pada saat itu kami harus menyiapkan kepada teman-teman terkait untuk makanan yang siap saji langsung. Jadi kami harus berkoordinasi dengan beberapa teman-teman yang mungkin punya catering, punya rumah makan. Di situ kami berkoordinasi untuk menyiapkan makanan siap saji pada saat kondisi pertama mereka membutuhkan makanan. Oke, jadi itu kendala-kendala kemudian yang dihadapi dari Dinas Sosial ketika pertama kali itu. Iya, betul. Jadi kami harus mencari ke beberapa rumah makan, catering untuk menyiapkan makanan siap saji untuk makanan pertama mereka. Oke, itu kemudian beberapa opsi kemudian yang dilakukan dari Dinas Sosial untuk bisa cepat dan juga sigap menangani korban. Apalagi kalau kita berbicara mengenai masalah makanan, Ibu ya, pasti tentunya mesti cepat diberikan kepada pengungsi. Dan alhamdulillahnya teman-teman dari SKPD lain juga ikut membantu untuk menyiapkan makanan siap saji pada saat itu juga. Jadi teman-teman dari SKPD menyumbang ada yang 100 kotak. Jadi teman-teman, terima kasih banyak kepada teman-teman SKPD yang ikut membantu teman-teman pengungsi pada saat untuk pertama kalinya mereka diberikan makan. Oke, tanggapannya Pak Hadi mengenai kendala-kendala yang dilalui oleh Dinas Sosial seperti apa? Kendala-kendala itu memang harus ditampung dan dievaluasi nantinya agar ada perbaikan-perbaikan. Yang tentu masalah bencana ini bukan hanya sosial sebenarnya, jadi semua dinas harus punya kontribusi untuk membantu para pengungsi di situ. Itu arahan Pak Dani Pomanto, Wali Kota Makassar terkait dengan kebencanaan yang ada. Jadi kekurangan kemarin kita coba perbaiki ke depan nantinya. Kekurangan kemarin coba diperbaiki ke depannya gitu Pak ya. Harapan Pak Hadi terkait dengan penanganan pasca bencana terutama kepada para korban yang menjadi pengungsi itu seperti apa Pak Hadi, silahkan. Ya, saya sih berharap para korban yang mengungsi kemarin, mari kita memperbanyak doa kita, mudah-mudahan hujan turun tapi tidak membuat bencana untuk kita dan kota kita, utamanya khususnya Sulawesi Selatan dan umumnya di mana saja. Yang kedua mari kita perbaiki drainase kita masing-masing tidak membuang sampah sembarangan karena kasihan yang paling bawah itu sampah numpuknya di situ, dan kasihan juga petugas kebersihan sampah itu yang selalu memungut sampah kita di got-got. Kemudian mari kita kerjasama gotong royong memperbaiki drainase yang tertutup. Kemudian masyarakat harus sadar jangan dimajukan rumahnya, jangan dibuat beton di got, karena itu dosanya juga akan kembali kepada masyarakat yang berbuat demikian. Kalau batas rumah kita sampai demikian, jangan ditambah lagi ke depan, karena itu pelanggaran, dan insya Allah nanti ada aturan yang tegas terhadap masyarakat yang bandel terhadap bangunan-bangunan itu. Oke, dari Ibu Aulia mungkin harapan dan juga himbauannya kepada
masyarakat dan juga jika misalnya pasca bencana himbauan kepada para pengungsi nantinya akan terjadi, Bu, silakan. Pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Makassar, Ibu Wakil Wali Kota Makassar, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Pak Sekda, yang pada saat hari pertama itu Pak Wali sudah langsung memerintahkan semua kepala SKPD harus terlibat untuk membantu teman-teman pengungsi. Dan alhamdulillah semua teman-teman SKPD cepat merespon apa yang menjadi perintah dari Pak Wali, dan beliau dan Ibu Wakil Wali Kota, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dan Pak Sekda itu sampai malam memantau kondisi pengungsi di tempat-tempat pengungsian. Dan harapan saya, kami berharap kepada teman-teman camat, lurah, RT RW pada saat ada pengungsi seperti ini, datanya, evaluasi data terus dilakukan, perubahan jumlah pengungsi rutin dilaporkan kepada kami sehingga kami tidak terkendala dengan data, supaya kami bisa lebih maksimal lagi memberikan pelayanan kepada pengungsi. Tidak ada lagi warga yang merasa tidak terlayani. Terus himbauan saya kepada warga, kalau misalnya pada saat ada titik pengungsian, silahkan mengungsi di tempat pengungsian supaya seperti yang tadi saya sampaikan, tidak ada lagi warga merasa tidak diperhatikan. Iya. Karena mungkin saja ada warga yang tidak masuk ke dalam laporan RT RW karena ketidaktahuan RT RW mungkin bahwa apakah mereka tetap bertahan di rumah ataukah mereka mengungsi di rumah keluarganya, seperti itu. Oke, baik, terima kasih sekali lagi Ibu Aulia dan juga Pak Hadi sudah hadir bersama-sama di tengah studio Kompas TV. Tadi kita ngobrol banyak mengenai penanganan korban pasca bencana dan juga informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi hari ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.